Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Wakil Presiden RI Yusuf Kala minggu ini berada di New York mengikuti sidang Majelis Umum PBB yang ke-70. Wapres menyampaikan komitmen Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG), yaitu serangkaian target yang disepakati negara-negara anggota PBB guna mengentaskan kemiskinan selama 15 tahun ke depan. SDG meneruskan tujuan pembangunan milenium atau MDG yang dicanangkan tahun 2000 dan habis masa berlakunya tahun ini. Dengan berakhirnya komitmen Millennium Development Goals atau MDG, Sekjen PBB Ban Ki-moon meluncurkan program pembangunan internasional selanjutnya, yakni Sustainable Development Goals atau SDG. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. Seperti halnya MDG yang ditetapkan tahun 2000, SDG merupakan komitmen negara-negara anggota PBB dalam mencapai target pembangunan tertentu selama 15 tahun ke depan. Indonesia yang diwakili Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan pemerintah siap menjalankan komitmen SDG, melanjutkan pencapaian target MDG. Indonesia has inter alia reduced public spending on fuel subsidy and enhance budget allocation for social development program such as Indonesia Health Card and Indonesia Smart Card to give poor household better access to healthcare and education. Selain dihadiri para pemimpin dunia, juga hadir penerima hadiah Nobel untuk perdamaian Malala Yousafzai bersama perwakilan generasi muda dari berbagai negara lainnya. Demikian laporan tim VOA. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga didukung oleh Paus Fransiskus yang di hadapan sidang Majelis Umum PBB di New York menekankan pentingnya mengatasi kemiskinan serta memelihara lingkungan hidup. Dari New York, Paus menuju Philadelphia sebelum mengakhiri lawatannya ke Amerika hari ini. Selama 5 hari di negara ini, Paus menyentuh hati jutaan umatnya dan meninggalkan kenang-kenangan dalam berbagai bentuk memorabilia. Paus Fransiskus mengakhiri lawatan 5 hari 3 kota di Amerika. Yang tertinggal kenangan manis khususnya bagi mereka yang sempat melihatnya secara langsung. I think he is the best pope we've had. He's a pope for the Generation Xers. And I love him. I'm not Catholic and I love him. Bagi yang sempat tersentuh langsung maupun tidak, beragam memorabilia tersedia guna mengabadikan momen bersejarah kehadiran pemimpin umat Katolik ini. There are a lot of companies trying to capitalize on the fame of the Pope. And so you've got the brewery that makes beer now makes a Pope beer, and the cheese company that makes cheese now makes a Pope cheese. Mulai dari kaos seharga $5 hingga rosario dengan bahan kristal seharga $150, 2,2 juta rupiah. Any proceeds that we get from these sales will go to help defray the cost of the visit. Bahkan ada pula kue khusus yang dicetak dengan wajah paus buatan Bakery Artuso di New York. Some of them want to frame it, some of them want to freeze it. Some people are afraid to eat it, they think it's a sin to eat it, and some people are the complete opposite and they think it's a blessing to eat it and miracles might come from it. Meski kunjungannya singkat, namun Paus bukan hanya berhasil menyentuh hati umatnya dan warga Amerika, namun juga menghasilkan keuntungan bagi sejumlah pengusaha. Demikian laporan tim VOA. Kisah diaspora kali ini memperkenalkan Anda pada Leon Krishnayana. Tahun 2008 ia mendirikan iSpionage, layanan intelijen bisnis yang berspesialisasi di industri periklanan mesin pencari online. Visi anak muda Indonesia di San Jose, California ini memungkinkan ribuan perusahaan pelanggannya memonitor tren iklan kompetitor di internet sehingga dapat mengembangkan strategi untuk menyaingi mereka. Nama saya Leon Krishnayana, saya founder of iSpionage.com. Kita bergerak di bidang B2B, software as a service. Yang kita provide adalah data, access data tentang competitive intelligence, kompetitor-kompetitor dari businesses yang ada di online media basically. Specifically, kita bergeraknya di bidang kasih competitive intelligence di search engine marketing, buat search engine marketer gitu. Customer-customer kita banyakan adalah agencies, businesses gitu, yang mana mereka mesti
ketemu orang, ketemu prospek kan, itu yang kita jual basically, data access sama monitoring. Di San Jose sini headquarternya, yang lain ada di San Diego, Texas, development team kita ada di Romania. Waktu itu pernah kita mikir bikin office di Indonesia gitu ya, lagi cari-cari resource-nya gitu. Cuman belum nemu orang yang bener aja gitu. Jadi culture-nya tuh di Indonesia, culture creativity-nya kayaknya masih kayak oke bos gitu. Ya itu yang agak jadi halangan gitu ya buat kita. Yang paling kita lakukan adalah inovasi ya, inovasi dalam produk gitu yang paling penting banget gitu untuk bisa stay ahead. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke studio Kompas TV di Jakarta.